Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya ingin coba menerangkan atau kita sama-sama diskusikan ya untuk mata kuliah matematika ekonomi dan bisnis. Oke, KBM 10 pada bab 8 tentang penerapan fungsi nonlinier. Oke, sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya sudah diterangkan pada KBM 10 ya, KBM 9 ya, kita sudah sama-sama belajar tentang fungsi permintaan, kemudian kita juga belajar fungsi penawaran, kita juga sudah belajar tentang keseimbangan ya. Oke, dari tiga materi ini, fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan sudah dipelajari pada KBM 9 ya, KBM 9 sebelumnya. Nah, untuk hari ini pada video ini saya coba ingin mempelajari, menerangkan tentang fungsi penerimaan total ya. Total dan fungsi produksi. Oke. Jadi pada KBM 10 ini kita akan sama-sama belajar tentang fungsi penawaran total dan fungsi produksi ya, karena sebelumnya sudah kita pelajari bersama di KBM 9 pada MK Matematika Ekonomi dan Bisnis ini tentang fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan. Baik, langsung saja kita masuk ke fungsi penerimaan total ya. Ini seperti yang sebelumnya kita belajar di analisis titik impas ya, dimana di sini TR total revenue sama dengan price dikali quantity. Jadi penerimaan total ini dalam sebuah perusahaan ya, hasil produk suatu perusahaan produsen adalah hasil kali antara harga per unit produksi dengan jumlah produk yang dijual atau Q. Oke. Ini rumusnya ya, rumus fungsi penerimaan total TR sama dengan P dikali Q. Oke, coba kita masuk ke contoh soal aja ya. Anggap aja diagram ini belum ada ya, grafik ini belum ada. Kita fokus ke soal aja dulu, oke? Ada di buku di halaman contoh P8.12 halaman 193. Di sini kan diketahui fungsi permintaan P sama dengan 20 min 2Q ya. Oke. Ini pertanyaannya yang ditanyakan, carilah penerimaan total maksimum TR atau TR ya. Oke, dan gambarlah kurva. Oke. Oke, kita tulis aja ya. Jadi soalnya ini V sama dengan 20 min 2Q ya. Oke. Yang ditanya itu TR ya enggak? Yang ditanya itu TR. Kemudian yang B-nya ini, yang A-nya TR, indahnya yang B-nya itu adalah gambarkan atau dalam bentuk kurva ya, gambar seperti itu. Oke. Oke, kita bisa lihat ya di sini ya. Yang diketahui kan fungsi permintaan ya, ini ya 20 min 2Q. Nah, sebelumnya yang dari soal ini kira-kira
fungsi linear atau fungsi non linear menurut teman-teman? Nah, jadi ini adalah salah satu fungsi linear ya. Nah, kenapa fungsi linear? Karena variabelnya satu ya, pangkatnya satu, variabel bebasnya, makanya disebut fungsi linear gitu kan. Nah, jadi variabel terikatnya itu P ya. Oke, kita cari TR ya. Oke, TR. Dimana rumusnya tadi kan rumusnya kan P dikali Q ya. Oke, langsung saja ya kita substitusikan ya. Oke, TR nya berapa tuh? 20 min 2Q ya, kita substitusikan. Oke, 20 min 2Q dikali Q. Jadi TR sama dengan 20Q sama dengan 2Q kuadrat. Nah, ini kan yang ditanya carilah penerimaan total maksimum. Nah, berarti kan kita mau tahu nilai apa? Nilai Q-nya ya, berarti kan. Oke, setelah ini langkah selanjutnya diapakan kira-kira menurut teman-teman? Oke, ya dah. Kita harus lakukan pencacahan ya. Kita harus lakukan pencacahan. Jadi kan karena memang ini kan masih menjadi fungsi kuadrat ya. Nah, fungsi non linear ya, kuadrat ya. Fungsi non linear. Oke, berarti A-nya kita ketahui apa? Berapa? Min 2 ya. Kemudian B-nya itu adalah 20. C-nya itu 0. Nah, ini sudah terlihat jelas ya banget ya kalau misalkan A-nya adalah min 2, berarti kan A-nya itu kurang dari 0 ya. Oke. Berarti kemungkinan kurvanya seperti ini ya, kayak gini ya kurvanya tuh. Nah, oke, biar langsung saja biar lebih cepat ringkas ya, kita cari dirtimennya dulu ya. Oke, D sama dengan B kuadrat min 4 AC ya. Sama dengan D-nya berapa? 20 kuadrat min 4. Oke, min 2 hasilnya 0. Berarti otomatis ini 400 ya. Oke, berarti 400. Oke, sekarang kita masukin ke rumus ya setelah ini. Oke, rumus titik puncak apa? Oke, kita sambung ya. Oke. Titik puncak. Oke. Titik puncak sama dengan rumusnya apa? Titik puncak min B per 2A. Oke, min D 4A. Oke, perhatikan min B nya itu min
20 ya per 2, hanya itu min 2 ya. Kemudian min D nya itu tadi kan 400 ya. Oke, 400 itu dari mana teman-teman? Nah ini ya, 400 sudah tahu 400. Kemudian ini. Oke, per 4A. Oke, 4 dikali min 2. Oke. Jadi kita coret-coret min 2 sama dengan min 5 ya. 100 dibagi 4 50. Oke. Ini hasil dari 20 bagi 2 kali 2 ini jadi 5 ya. Kemudian 400 min 4 min 2 itu hasilnya 50. Jadi kita sudah ketahui ya, titik puncaknya adalah 5 dan 50 ya. Oke. Berarti sama dengan Q-nya itu kita udah tahu nih, berarti ya Q-nya itu 5, kemudian TR-nya sama dengan berapa? 50 ya. Oke, ini udah ketahuan Q-nya bahwasanya 5, kemudian TR-nya 50. Oke, sekarang kita lanjut lagi, kita cari B-nya. Oke. Ini yang A ya. Nah, untuk menggambar sebuah kurva itu, jadi ini kan pertanyaannya, gambarkan kurva permintaan penerimaan. Nah, berarti kan kita harus cari titik potongnya gitu untuk menggambarkan gambar dulu. Berarti langkah yang pertama kita harus cari apa? Perpotongan dari sumbu apa? Sumbu X apa sumbu Q? Sumbu Q ya. Kita cari sumbu Q dulu. Berarti nah ini kan untuk memotong ini kan biasanya 400 ya D nya itu. Oke. Q2 sama dengan ini rumusnya min B ya. D. Oke, ini rumusnya ya, berarti min B nya berapa? Min 20 ya. Oke. Kemudian min D nya tadi berapa? Yang didapat 400 ya. Oke, kemudian per 2 min 2. Oke. Nanti sama dengan berapa? Min 20 sama ya. Sama ya, 20 ya. Oke. Berarti Q1 nya adalah min 20 plus 20 min 4 ya, berarti 0 ya kan. Oke, berarti Q2 nya min 20 min 4, berarti min 20 dibagi 4 berarti 10 ya. Oke, 10. Oke, berarti kita udah dapat ya. Di sini kita coba gambarkan kurvanya ya. Oke, di sini Q ya, di sini P, bisa juga TR ya. P atau TR ya, bisa P bisa TR, terserah teman-teman. Kita
kita di sini 10, perhatikan titik puncaknya 5 ya. Ini titik puncaknya ya. Titik puncak. Oke. Berarti kan seperti ini ya. Ini kan berarti TR-nya ya. Berarti persamaan berapa tadi itu di soal tuh, 20 Ki min 2 Ki ya. 2 Ki kuadrat. Oke. Kemudian kita juga disuruh ini kan kita diminta untuk kurva permintaan dan penerimaan total. Nah, dalam 1-2 gram kan, gitu kan. Berarti kan ini kan persamaan linearnya itu kan pi sama dengan 20 min 2 Ki ya. Jadi jika pi sama dengan 0, maka 0 sama dengan 20 min 2 Ki. Oke. Sini 2 Ki sama dengan 20. Oke, berarti Ki-nya sama dengan 10 ya. Oke. Sekarang berarti titik potongnya itu 10,0. Oke. Berarti jika Ki sama dengan 0, maka P-nya berapa? P sama dengan berarti sama dengan 20 ya, 20 min 2 Ki. Oke. Sama apa? Berarti P nya sama dengan 20, berarti titik potongnya kan sama dengan 0,20 lah ya, langsung ya. Oke. Oke, sekarang kita gambar lagi. Balik lagi ke gambar. Ambillah 20 di sini ya. Oke. Ini persamaan garis untuk P sama dengan berapa? 20 min Ki. Oke. Seperti inilah nanti kurvanya. Oke. Oke, ini coba kita sudah selesaikan untuk fungsi penerimaan total ya. Oke, untuk soal yang pertama dari fungsi penerimaan total ya. Dari mulai A sampai B jawabannya. Oke. Baik, setelah tadi kita belajar tentang fungsi penerimaan total, sekarang kita masuk ke fungsi produksi ya. Oke. Jadi fungsi produksi itu adalah
Produksi adalah proses penggabungan atau pengunisan faktor produksi input yang mengubahnya menjadi barang atau jasa ya. Hubungan antara jumlah output yang dihasilkan kombinasi jumlah input yang digunakan disebut fungsi produksi atau fungsi produk total. Nah, ini adalah fungsi produksi ya, pengertian dari fungsi produksi. Jadi dia itu punya inputnya atau bisa dikatakan variabel bebasnya. L itu labor, K itu kapital atau modal, T itu tanah, W itu wira usaha. Oke, itu keterangannya. Ini adalah fungsi produksi. Ini ada 4 variabelnya ya, atau 4 inputnya, ada L, K, T, W. Ini pengertiannya. Nah, fungsi produksi ini dapat bekerja sama dengan tenaga kerja. Fungsi produksi dengan satu input variabel tenaga kerja sama dengan fungsi produk total dan dari tenaga kerja. Nah, ini kita fokus ke L-nya aja ya. Oke. Jadi awalnya Q sama dengan P dalam kurung L. Oke. L itu labor. Oke. Jadi di sini dari persamaan Q sama L ini, jadi ini bisa dicari, ini dapat dari Q sama PDL ini dari produk marginal dan tenaga kerja. Nah, dimana adalah ketambahan produk total sebagai akibat adanya penambahan 1 unit tenaga kerja. Nah, jadi produk marginal kerja itu rumus itu MPL ya. Ini rumusnya ya untuk marginal produk, L itu labor sama dengan selisih delta TP delta L, atau bisa kita disebut juga sama aja sih ya, delta Q sama delta L. Ini rumusnya. Nah, kemudian untuk produk rata-rata dari tenaga kerja adalah produk total dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Nah, atau rumusnya nanti ada APL atau labor average product labor sama dengan total produk sama dibagi L, atau sama dengan juga Q di M per L. Nah, ini rumusnya ya teman-teman ya, MPL dan APL. Oke. Di sini kita coba turun ke bawah. Ada yang beberapa yang harus diperhatikan. Misalkan di sini ada di tabel di buku teman-teman fungsi produksi dengan satu input tenaga kerja. Ini variabel A. Ini kecil banget ya teman-teman. Mohon maaf. Biasanya kan ini diketahuinya kan kayaknya ini bisa diketahui ya, atau enggak masih di input ya, bisa diketahui atau masih bisa di input gitu loh. Misalkan L-nya 0 berapa, Q-nya berapa. Nah, kalau ini kan udah bentuk langsung data ya, udah ada gitu kan. Nanti datanya bisa dapat dari mana nih? Kok bisa dapat sekian? Nah, dari mana? Nah, kan gitu. Tadi kan produk marginal ini kan delta Q per delta L kan, ini rumusnya. Oke. Biasanya awal-awal tuh ya 0 ya untuk MPL atau APL. Nah, nilai 6 ini, oke. Ini didapat dari delta Q dibagi delta L gitu loh. Nah, berarti kan di sini kan 6 dikurangi 0 dibagi 1 dikurangi selisih ya, delta itu selisih. Oke, berarti kan nah 6, sedangkan untuk APL, nah ini kan rumusnya cuman Q dibagi L, berarti kan kita harus langsung lihat aja Q-nya berapa. Q-nya kan 6. Nah, dibagi 1 berarti kan berapa? 6 kan gitu. Dan seterusnya. Coba nih yang di bawah. Nah, berarti kan ini TP-nya ketahuan 98 ya. Nah, ini kan kenapa 2 bisa 2, berarti 98 dikurangi 96 dibagi 7 dikurangi 6. Nah, berarti kan 2 kan, 98 dikurangi 96 kan 2. 7 dikurangi 6 1, berarti kan contohnya ya, ini kan ada MPL 2. Nah, MPL-nya 2 ya. Berarti kan MPL-nya 2, berarti kan rumusnya di situ kan kita tahu ya,
untuk TP-nya atau labornya itu kan di sini 98, kemudian di atasnya 96. Nah, kemudian untuk labornya itu 76, sedangkan untuk rumus MPL itu berarti kan delta Q dibagi delta L, berarti kan kita selisih ya di sini ya. Berarti kan kenapa bisa dapat 2 ini? Nah, berarti kan di sini berarti kan 98 dikurangi 98 dikurangi 96. Nah, berapa? Berarti kan 98 kurangi 96 kan 2 ya. Oke, dibagi 7 kurangi 6. Berarti kan sama dengan 1, iya enggak? Nah, berarti kan 2 per 1, 2 per 1 berarti 2 dibagi 1, 2 dibagi 1 berapa? Hasilnya 2 kan? Nah, berarti kenapa ini 2 ya, ini dari sini 2 dibagi 1 berarti 2 gitu. Nah, sedangkan untuk APL-nya, nah, rumusnya kan APL kan tinggal Q dibagi L gitu kan. Nah, kenapa di situ tertulis 14? Ini APL-nya pas di sini ya, 14. Kenapa 14? Karena kan rumusnya berarti kan 98 kan, 98 kan dibagi berapa? 7, iya enggak? Nah, berarti berapa? 98 dibagi 7? 14. Nah, kenapa? Nah, bisa 14. Nah, seperti itu nanti ya pengerjaannya. Karena sudah disajikan sebuah data, maka seperti ini contohnya. Oke, jadi teman-teman paham dari mana ini 2, dari mana 14 ya, APL ini MPL, ini 14. Nah, gitu. Nah, jadi dalam soal itu biasanya sudah ketahui L-nya atau sudah ada Q-nya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita bisa dilihat ya contoh kurva total, marginal, dan rata-rata produksi. Oke. Nah, ini kurva total ya disebutnya, itu biasanya akan berbentuk seperti parabola gitu loh. Nah, bisa juga ini disebut dengan kurva penerimaan total yang sebelumnya tadi kita udah pelajari ya teman-teman. Nah, yang di bawahnya ini adalah kurva marginal product sama average product. Nah, ini dapatnya dari mana? Nah, kalau misalkan nih kita udah dapat nih data ini nih, nah kita tinggal susun aja gitu loh. Jadi udah enak kalau sudah ada data seperti ini. Kalau ditanya kurva, cuman kan kita harus cari dulu ya seperti itu. Nah, ini kita cocokin aja tuh ya, 26, 56, 2,4 terus lah. Oke, nanti kita tinggal cocokin aja ya dari kurva ini seperti itu. Oke, lanjut ya, kita lanjut aja, nanti kita baca sama-sama ke tahap dalam tahap terap fungsi produksi ini gitu loh. Nah, jadi kan ini puncaknya TR di sini ya. Nah, kalau kita baca dari diagram ini berarti kan TR-nya 3,3 ya. Puncaknya kalau untuk TR-nya itu 3,30 ya. Kalau untuk APL puncaknya itu kurang lebih ada 24. Nah, ini puncaknya ya. Nah, ini untuk puncak MPL ini di sini, puncak APL ada di sini, garis lurus. Oke. Ini kalau misalkan gambar kalau ada datanya yang seperti ini ya, tinggal kita sabar aja, lumayan gitu kan. Kata satu. Oke, kita lanjut lagi. Dalam kurva produksi itu ada 3 tahap. Ada jangka pendek ya, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 seperti itu. Nah, yang tahap pertama itu dari titik 0,0 sampai AP max
perubahan tidak rasional karena penambahan input. AP sudah maksimal, output belum maksimal, seperti itu. Nah ini ya disebut tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga ya. Ini yang disebut tahap 1, tahap 2, tahap 3, seperti itu. Oke, ini ya yang disebut tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Oke, jadi untuk tahap 1 0,0 ini ya, dari sini ya. AP maksimalnya di sini berarti ya. Oke, ini yang paling maksimal. Jadi tahap 1. Nah ini misalkan ditarik sampai ke atas, ini bisa menjadi tahap 1. Terus tahap 1. Nah, dari untuk tahap keduanya dari AP maksimal sampai dengan perusahaan nasional harga input terminal output muncul AP menurun, MP masih sinyal positif. Nah dari sini ya, nah sampai ke atas tarik, nah ini seluruh nasional. Nah untuk tahap 3-nya dari TP maksimal sampai selanjutnya perusahaan tidak rasa secara penambahan input atau menurun sampai sudah negatif. Nah ini biasanya kalau tahap 3 itu terjadi penurunan ya, jadi biasa tidak rasional ya. Nah biasanya kalau dalam perusahaan itu yang rasional itu ya ada di tahap 2 ya tentunya. Kalau yang 3 sudah tidak rasional, seperti itu. Oke, kita lanjut. Coba teman-teman, ini ada sebuah contoh soal nih. Ada contoh soal, oke, dari fungsi produksi. Oke, di sini ada contoh soal untuk fungsi ya, fungsi produksi. Oke. Misalkan sebuah perusahaan mempunyai fungsi produksi jangka pendek berikut ini. Diketahui 132L plus 30L pangkat 2 min L pangkat 2 di mana Q jumlah output per bulan L dan jumlah pekerja. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita tidak usah buat tabel sama kayak tadi ya, contoh kayak tadi. Tidak usah pakai tabel. Ini kita pakai rumus nantinya gitu loh. Kalau soalnya sudah seperti ini, 13 2L plus 30L2 plus L2, nggak usah pakai tabel. Oke. Tahap pertama atau tahap 1, oke, yang teman-teman harus lakukan adalah tahap 1 ya. AP max. Oke, AP max. APL max. Oke. Oke, kita kan sudah tahu ya rumus untuk APL itu apa tadi? Q dibagi L. Nah, jadi rumusnya itu kan kita untuk APL itu kan Q dibagi L. Oke. Dari soal kan kita sudah tahu ya, dari soal ini persamaan Q-nya berapa, bukan? Berarti kan persamaan Q-nya berapa? Kita masukin aja kan dari soal ini, dari data ini. Gitu loh. Jadi Q-nya itu 132 L tambah 30L 2 min L pangkat 3 ya. Ini dari soal ya. Nah, dari sini kita sudah bisa membagi ya. Jadi kita sederhanakan 132 tambah 30 L tambah dengan L pangkat 3. Oke, seperti ini ya, kita lebih sederhanakan lagi. Oke. Oke, setelah ini apa yang harus kita lakukan adalah kita cari titik puncaknya nih untuk mencari L nya, berarti kan gitu ya.
titik puncak. Oke. Oke. Di sini titik puncaknya, karena kan ini menjadi persamaannya parabola ya, persamaannya linier berarti kan. Berarti kita bisa cacah terlebih dulu ya. Berarti kan A-nya sama dengan 1 ya. Berarti B-nya 30, C-nya 132. Oke. Berarti kan determinannya itu B2 tadi ya, harusnya min 4 AC, berarti kan sama dengan B-nya itu 30 min 4 min 1 132. Oke, berarti 900 ya. Ini kan pangkat 2 ya, 30 kali 30 berarti kan 900 ya. Oke, kemudian 4K14 kalau 132 berarti berapa? 528 ya. Oke, jadi plus. Berarti 1428. Oke. Ini D-nya ya, D-nya ya. Nah, baru deh sekarang kita titik puncak. Kita masuk ke titik puncak. Oke. Titik puncak itu kan rumusnya ini ya. Min B di 2 cak. D min 30 per 2 bagi 1. D nya kita kan udah tahu ya, 1428 min 1. Oke, berarti kan oke. Ini 1428 dari mana ya? Ini kan D nya ya, kita udah ketahui ya. Min 30 bagi 2 kali 1 berarti 15 ya. 1 bagi 4 dan 0 hasilnya berarti 100. Sidik sebentar. Kalkulator dulu ya. Terus 428 bagi 4 berarti benar. Salah. Oke, 57 ya. 357. Nah, dari sini berarti sudah terlihat lah jumlah pekerja dari soal ini, jumlah yang digunakan, jumlah pekerja yang digunakan pada tahap 1 proses berapa jumlah pekerja yang digunakan. Berarti kan kita sudah tahu ya 15. Berarti kan L nya itu 15. Berarti kan untuk Q nya itu sama dengan 357. Oke. Nah, jadi ini kenapa L gitu loh. Nah, ini kita balik lagi gitu. Kenapa? Karena horizontalnya ya. 357. Oke. Jadi berapa pekerjaannya? Jadi pekerjaannya itu 15. Ya, ini kan ya, berapa jumlah pekerja yang digunakan? Berarti 15. Juga berapa jumlah output yang dihasilkan pada tahap produksi? Ya, ini 357. Oke. Sekarang kita lanjut ke B, soal ke B. Berapa unit pekerja yang harus digunakan agar mencapai output maksimum?
berarti output maksimal itu sini ya, ya. Jadi untuk output maksimal itu, untuk jawab yang pertanyaan B itu output maksimal sama dengan MPL ya, MPL sama dengan 0. Oke. Oke. Rumusnya kan delta TP ya per delta R, atau bisa disebut delta Q sama dengan delta L ya. Nah, delta Q-nya kita sudah dapat ya di sini ya. Tuh. Tuh. Delta Q-nya kan ini ya, 32 L plus 30 L2 L3. Oke, sama dengan. Nah, kita harus turunkan nih, kita harus lakukan penurunan. Pokoknya karena ini kita harus lakukan penurunan ya. Berarti kan 132 tambah 60 L kan gitu ya, penurunannya 3 L 2 sama dengan 0 gitu. Jadi kan ini udah tahuan ya, A-nya itu min 3, B-nya itu 60, kemudian C-nya berarti kan 132. Nah, setelah ini baru dah kita cari determinannya ya. B2 4 AC biasa rumus sama dengan, berarti kan sama dengan 60 ya, 2 4 min 3 132 ya. Ini kan hasilnya di sini berapa? Hitung ya, kita hitungnya dulu ya. Ya. Oke, ditambah 4, kita hitung lagi. Dapat 1005 84 ya. Oke, kita tambahkan 5184. Oke, 5184 ya hasilnya ya. Oke, dari sini kita cari L-nya biasa kayak tadi ya. L1 2 min B-nya kan min B, rumusnya kan S min D, kemudian oke, sama dengan min B-nya kan 60 ya, 60 plus sedangkan min D-nya kan 5184 ya. Oke, 5184 kemudian dibagi 24 bagi 2A, 2 kali min 3, hanya min 3 ya, 2 kali min 3, jadi min 60 plus akar dari 5184 berapa? 72 ya, dibagi min 6. Oke, jadi L1 nya itu sama dengan min 60 tambah 72 bagi min 6 ya, berarti
kan sama dengan berapa? 2 oke. Kemudian untuk L2 nya itu sama dengan min 60 min 72 sama dengan bagi berapa tuh? 32 bagi 22 ya. Ya 22 60 tambah 72 60 tambah 72 min ya ini sorry. Nah, berarti ini 22 min 2 sama 22. Nah nanti kan kalau ini min berarti tidak memenuhi ya, berarti pakainya yang L nya yang L2 22 yang memenuhi ya. Tadi kan dari soal kan yang ditanya itu berapa unit pekerja yang harus digunakan untuk mencapai output maksimum, kan gitu ya, output maksimal. Berarti maksimumnya adalah 2, jadi jawabannya 22 untuk B ya. Nah kalau C ini berapa jumlah output maksimum atau maksimal. Nah, berarti kita langsung masuk rumus TR aja ya. C ini output maksimal. Oke, apa yang harus kita lakukan coba di C kira-kira? Berapa jumlah output maksimum? Berarti kita harus substitusikan ya. L kan sama dengan 22 ya. Kalau kita substitusi berarti sama dengan 132L plus 30L pangkat 2 L pangkat 3 sama dengan L pangkat 3. Oke, berarti 132 dikali 22 ditambah 30 22 kuadrat min 22 kuadrat. Oke, kita hitung ya. 132 tambah 22 6. Oke, 132 dikali 22 berikan 2 904 ditambah 30 kali 22 kali 30 sama dengan 14 5 20 22 kali 3 berarti 10 48. Oke, kita tambahkan ya, kita hitung ya. Oke, sama dengan hasilnya 132
di sini kurang ya. Saya hitung lagi ya. 29,4 ditambah 14,520 dikurangi 10,648. Oke, hasilnya berarti 6. Oke. Sip. Tadi di soal nomor 3 yang di C-nya itu berapa jumlah output maksimum. Nah, output maksimumnya ya ini berarti 6.777,6 unit. Oke, inilah seperti ini. Oke, mungkin ini kita hasil dari soal dari contoh 8.13 dari fungsi produksi ya, contoh dari soal fungsi produksi. Oke, sekian, terima kasih pembahasan untuk KBM 10 ini tentang fungsi penerimaan total dan fungsi produksi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.